lu percaya nggak sih Pak sama hal yang metafisik? Kalau sampai percaya, kalau percaya kan menurutku percaya itu setelah kita membuktikan ya. Kita membuktikan secara realita. Empiris kita sendiri. Ah, Kalau selama ini yang gue percaya ya seharusnya gue secara pengalaman gue sendiri harus pernah ngalamin. Dan kalau dibilang percaya ya susah karena gue belum pernah ya. Tapi membuka kemungkinan itu mungkin gitu. Berarti sama halnya dengan hal-hal gaib yang lain. Tuhan, malaikat, Iya. jin, seperti itu. Maksudnya tingkat kepercayaan itu menurut tuh harus ada yang realistis. Maksudnya harus tampak secara indrawi. Nggak harus indrawi, tapi setidaknya kita punya pengalaman yang benar-benar bisa membuktikan bahwa itu ada. Dan kan yang menjadi tolak ukur orang itu selamat atau tidak kan bukan yakin, tapi Islam. Islam kan nggak harus yakin. Islam kan patuh, tunduk, berserah diri, ngikut gitu. Nggak harus benar-benar yakin. Jadi nggak masalah ketika kita nggak sampai ke kan taraf yakin kan susah kan, ada apa yang pertama apa terus yakin, ainul yakin, hakul yakin sampai Secara. Tapi lo punya nggak sesuatu yang lo ngerasa lo udah kuasai dan itu menurut lo layak untuk di-share ke orang-orang tentang tentang materi apa? Sebetulnya kalau ya sebuah cita-cita tentu harus dipupuk dengan kemampuan kita kan ya. Jadi kita belajar untuk mencapai cita-cita tersebut. Yang selama ini gue fokuskan itu mungkin nggak ya standar lah ya. Gue pernah pengen ngebuat satu perkumpulan yang mana perkumpulannya itu untuk mengentaskan buta huruf khususnya di dalam bacaan Al-Quran. Buta huruf Arab. Padahal itu yang gue rasa yang sekarang atau yang alhamdulillah udah diterapkan di orang-orang tuh yang gue yakin dengan yang pengalaman gue belajar itu layak untuk gue share. Gitu. Ya. Itu sih. Tapi sebetulnya gue ngerasa gini loh, kayak ada rasa pengaruh ke nama gitu. Nama gue Adli yang berarti adil. Kayak seakan-akan gue pun juga awal-awal tuh nggak menyadari gitu loh. Apa sih kelebihan yang gue milikin? Lu pernah mikir gitu nggak sih Pak? Nama. Iya, kayak gue mikir orang nama temen gue ada yang namanya misalkan namanya Apip. Ini nama teman gue bukan nama abang gue ya. Dia tuh kayak langsung udah hal yang ciri khas dari si Apip nih, dia bisa kori misalkan. Dan itu dia sering tampilkan itu kemana-mana dan kelebihannya ya kori. Terus ada lagi orang namanya misalkan Fakhrul Rozi, dipanggilnya Oji. Dia bisa gitar, fokus di bagian gitar dan dia bahkan sampai bisa ada, maksudnya dia sampai bisa menghasilkan pendapatan dari hobinya tersebut. Nah, sekarang gue tuh mikir, gue kalau ibarat teko, gelas-gelas ya kori, gelas-gelas main gitar, gelas-gelas apapun itu secara profesi itu kayak gue tuang namanya sedikit-sedikit. Belum ada yang gue tuang secara full. Iya. Di mana nih letak yang ingin gue fokuskan gitu loh. Toh pada kenyataannya kan manusia semakin tinggi pendidikan semakin mengerucut apa yang dia teliti. Ya nggak sih? Ya kalau di SD kita belajarnya langsung semua misalkan. Nanti SMP mungkin ada
pembagian antara IPA biologi, IPA fisika, IPA kimia mungkin sudah ada. Nanti di SMA bahkan ada penjurusan, udah nggak perlu belajar IPS lagi, langsung belajar IPA tok yang jurusan IPA. Nanti di kuliah langsung belajar fisika doang misalkan. Nanti S1, S2 segala macam. Makin lama makin mengerucut. Kalau dalam diri gue, ya masih itu, gue masih belum merasa ada satu gelas yang gue mau isi penuh di situ. Kayak gitu. Iya. Tapi tadi hubungannya sama nama? Ya nama yang gue rasa karena nama gue Adil, yang berarti adil itu mungkin ada yang mengartikan sebuah kesamaan, bahkan keadilan lah. Jadi semua gelas itu kayak gue rasa gue ngisi dikit-dikit gitu loh. Gitu. Gak ngisi secara full. Iya. Gak ngisi mana yang full nih, yang gue mau full kan tuh yang mana. Tapi kan adil bukan berarti sama rata. Iya, bukan sama rata. Ya ada halnya adil itu sama, tapi ada halnya adil itu nggak terlalu sama gitu loh. Oh gitu. Oh karena Anda adalah orang yang adil, jadi semua rata, ya nggak ada yang full duluan. Harus kalau 1 mililiter ya 1 mililiter semua, nanti nambah 1 liter semua. Seperti itu. Gue merasa seperti itu. Tapi emang nama yo kan ya sekarang kosakata yang paling sering kita dengar apa sih? Nah, sedangkan ketika kita mendengar sesuatu kan otak langsung memproses. Ya ada yang sampai memvisualkan, bahkan ketika orang ngomong sapi, langsung otak ada gambar sapi. Jadi sangat pengaruh besar kata untuk membuat mengatur cara kerja otak kan sangat mempengaruhi. Nah, ketika sering diucapkan nama kata itu, otomatis otak akan sering mengelola, memproses nama itu. Nah, ketika seperti itu, apapun yang terus sering muncul ya dengan sendirinya tersugesti, dan pada akhirnya kita akan menjadi seperti perkataan-perkataan itu. Lah iya. Dan saya kira nama ya lumayan sering kita dengar kan, nama kita sering kita dengar. Ketika nama kita sering kita dengar, otomatis makna nama kita akan sering terproses di kepala, sehingga ya seperti itu. Kecuali kalau sama mama namanya itu Muhammad, dipanggilnya Mehmet. Sudah bisa. Atau mungkin dia tidak terlalu tersugesti dengan makna namanya karena dia tidak paham arti namanya itu apa. Nah, itu. Kalau ada ungkapan apalah arti sebuah nama, lu pernah dengar ungkapan itu nggak? Iya. Itu maksud ungkapan itu apakah dia tidak memperdulikan nama atau apa? Nama kan sebenarnya kan hal yang mendasari kenapa itu dinamai, pertama bukan mengenai harapan sebenarnya. Hal itu dinamai, hal yang paling mendasari adalah untuk membedakan dengan yang lain. Yang awal banget tuh maksudnya. Yang baru mungkin setelah itu baru ada harapan-harapan dari nama. Setelah itu ada pengembangan mengenai saya sudah bisa membedakan yang sama nama mobil dinamai mobil, motor dinamai motor. Jadi beda nih kalau dua-duanya namanya mobil kan bingung jadi kita. Nah, setelah kita sudah mendapatkan hal itu yang mendasari itu, oke lah, sekarang beda sudah dapat. Mungkin kita akan bisa lebih menamai dengan yang lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik, terus diimbuilah doa atau diimbuilah pemaknaan harapan, diimbuilah pemaknaan yang bisa lebih menghormati. Tapi ya itu ketika ya nggak masalah sih, apa sih arti sebuah nama ya wong asal sebuah penamaan itu ya dasarnya untuk membedakan satu hal dengan hal yang lain.
Memang zaman dulu juga kalau di kampung gua ya, itu orang-orang mungkin nggak begitu eh, fokus sama nama itu sendiri itu apa tuh. Kayak di kampung gua tuh orang dulu namanya kayak swing, namanya Rimi, ada namanya ribut, ada namanya Ya ribut Sani, ya. iya, Iya emang. ada namanya bule Daerah gue juga. dan lain sebagainya. Ya kalau mungkin diartikan atau dimanai dengan pemanaan zaman sekarang, kayaknya susah juga. Atau kalau mau dipaksain misalkan Rimi, Rimi kalau dalam bahasa Arab berarti Romayarni misalkan. Jadi lemparan, lempar. Mungkin ada satu sama lempar. Saya juga nemu hal yang aneh gitu ya. Ya mungkin karena orang desa gitu ya, maksudnya yang mungkin kurang paham mengenai kebahasa Araban ya. Mungkin orang yang tidak berbahasa Arab, orang menganggap hal-hal yang ada di dalam Quran semua baik ya. Kosakatanya sampai ke wilayah itu. Nah, ada bapaknya teman saya, namanya siapa, Jal? Hasidin. Hasidin. Nah, ya mungkin di telinga dia terdengar bagus ya Hasidin, wah bagus nih jadi nama, terus bahasa Arab ada di Quran. Ternyata artinya orang yang hasad gitu kan, repot juga. Ada bener itu lah. Gitu ya. Nah, anaknya alhamdulillah dipondokin. Terus ya, anaknya malu nggak tiba-tiba tanda tangan sama bapaknya Hasidin? Ya Allah, bapak gue kok jadi orang yang penghasut ya, penghasat ya. Mungkin tambahin nanti tuh Tarakul Hasidin Nah, gitu. Meninggalkan orang-orang yang hasut. Dan itu juga ada juga pengalaman di kampung gue seperti itu. Tapi ini sebelum jadi fix jadi nama. Kalau itu kan udah ada namanya, nama tersebut. Dia hanya, gue manggilnya Nyai ke beliau. Nyai itu nenek lah kalau dalam bahasa Betawi. Dia itu takjub sama sebuah nama karena kehebatan yang punya nama. Nama ini dalam Al-Quran. Dia takjub. Ya dia raja, dia penguasa, dia bahkan mengaku super power ke atas segalanya. Dia orang kaya, ada macam-macam lah. Udah tergambar belum siapa di Quran yang ngaku raja, super power, bahkan iya. Sampai ada dia punya anaknya, gue punya anak nih. Terus dia menamai anaknya tuh Fir'aun. Karena dengan mendengar kisah-kisah yang Fir'aun tuh mungkin ngajinya nggak sampai kelar dengerinnya gitu ya. Pas udah dengerin Fir'aun tuh lagi dibangga-banggakannya, tiba-tiba pas dididan, tapi Fir'aun ini orang yang durhaka, dia pengen lahiran mungkin saat itu, jadi ninggalin pengajian. Akhirnya dengan perdebatan panjang sama suaminya, jangan Fir'aun itu orang jahat, orang yang durhaka sama Tuhan. Akhirnya diganti nama jadi tetap Fir juga, cuma Firdaus. Nama surga, ini surga aja, surga. Tapi Fir'aun kan nama jabatan sebenarnya kan. Apa? Aslinya ya orang itu punya nama kayak Marses, ada Ramses, ada nama-nama aslinya tuh seperti itu, kayak nama apa ya? Jabatan kan ya, kayak presiden sama jabatan ya, bukan nama ya, bukan nama kekeluargaan ya, bukan ya? Bukan nama keluarga. Ini seperti itulah. Ya memang yang menjadi apa ya, pengetahuan umum ya Fir'aun ya yang jahat ya, sama Nabi Musa, perang sama Nabi Musa. Namanya Fir'aun. Orang dulu ada yang namanya si Pengki. Tahu Pengki kan? Pengki apa? Yang buat nyerok sampah tuh, kalau nyapu ada sarokannya. Istilahnya apa? Iya. Kira aku cuma serok doang. Serok. Pengki. Dan rata-rata orang dulu di rumah gue tuh manggilnya dengan sebutan si. Ya makanya ada film namanya Sidul. Lalu namanya Kasdullah, tapi panggilnya Sidul.
Tapi balik lagi ke nama teman bapak lu itu, apakah namanya justru membawa dia menjadi sebuah mindset pahasid misalkan. Dari mindset tersebut dia memproses di otak, dan dari otak tersebut dia mengaplikasikannya. Apakah dia benar orang yang hasid? Dari pengaplikasiannya itu, apakah itu menjadi sebuah habit? Dia benar-benar jadi orang yang hasut jadinya. Ada nggak? Ya enggak, malah dia pertama dia menggunakan nama hanya sebatas membedakan. Malah yang diasumsikan, yang masuk dalam pemahaman dia bahwa hasad adalah hal yang baik yang ada di dalam Quran. Enggak, dia ya malah mendefinisikan kata hasad dengan berbeda. Ya oke lah, seenaknya sendiri, dan itu berlawanan dengan definisi yang umum yang resmi di kamus-kamus ya. Tapi ketika dia seperti itu, ya kan malah nggak apa-apa ya. Tapi nyatanya anaknya ya dipondokin berarti. Terus yo saya pernah ke rumahnya, ya wongnya apik lah ya, anak bagus. Kepala arti sebuah nama. Iya, dari situ kita dapat bukti apalah arti sebuah nama. Dan nama memang ada nama memang ada yang dibuat untuk membalikan sebuah hal yang kita inginkan. Membalikan? Sebaliknya kayak ya itu kaum Qadariyah. Padahal dia bukan orang yang mempercayai bahwa ada qadar, tapi sebaliknya dia yang menentang qadar malah. Tapi dinamai kaum Qadariyah. Kayak kadang kita juga ngomong lah, orang putih itu datang tuh. Padahal yang datang orang negeri, kan ada motif-motif di situ, ada motif untuk mengvulgarkan ya, ngece apa gitu. Ada motif-motif seperti itu. Kalau lu punya anak, lu mau menamai anak lu itu dengan kalau menurut prediksi gue kayaknya nggak mungkin ada kearap-arapan kan ya. Kira-kira anak lu itu mau ke Indonesiaan banget apa? Udah ada gambaran belum? Nama anak lu siapa? Belum. Nama istri aja belum tahu siapa. Lagi anakin repot. Ya, lo ini kayaknya sih. Wah, nama istri udah didapat nih. Udah tahu nih. Nama anak-anaknya siapa kira-kira. Nama calon istri aja belum tahu. Gue dulu malah pengen menamai anak gue tuh Ihsan. Waduh, masa sih? Yang bener lu? Iya. Karena dari sebelum kenal gue. Dari kenal lu? Karena sering di dalam khutbah itu kayak Adli bersanding dengan Ihsan. Oh gitu ya. Jadi ada perbedaan antara Adli dan Ihsan. Kalau Adil itu melakukan sesuatu seperti apa yang diperintahkan orang. Kan dari orang tua memerintahkan ke anaknya. Dia punya sifat adil nih. Tentu namanya mungkin bukan adil lah, taruhlah namanya si A kan. Tapi dia punya sifat adil. Secara gambarannya itu adil itu yang melakukan sesuai porsinya sendiri gitu. Nggak dilebihkan dan nggak dikurangkan. Porsinya segitu. Ya Ahmad, tolong letakkan gelas itu di pinggir meja. Kalau orang yang bersifat adil itu benar-benar diletakin di pinggir meja. Nah, tapi kalau orang yang bersifat ihsan, kalau di pinggir meja nih takut jatuh. Diketengahin dikit supaya nggak jatuh. Ini dengan gue mendengar penjelasan ulama tersebut, kayak gue mikir, oh berarti ihsan ini sebetulnya sebuah pengkoreksi sebuah penyempurnaan dari makna adil. Penyempurnaan dari bapaknya. Makanya memang seharusnya menjadi penyempurna bapaknya. Kayak gitu, gimana? Ya entah terpulang nama awalnya kan sekarang udah harus 3 digit kan nama minimal. Gitu. Ya untuk bikin paspor kan harus, dan bikin ya tentu kan nanti kita punya cita-cita entah masa kita mau di sini aja kan, dan birokrasi kita kan mengharuskan itu. Ya nama encang gua sekarang yang udah mau haji misalkan namanya cuma 1, Murdani. Kok nanti tambahin Murdani Mi'at, bapaknya engkong gua.
Masih kurang juga, tambahin uyutnya gua. Boleh. Jadi Murdani Mi'at boleh, baru keluar paspor. Kayak gitu. Kayak kalau cuma sekedar dua suku apa, dua suku kata apa namanya? Iya, suku kata. Kalau Oh, bukan suku suku kata. kata. Ya, Dua kosakata. dua kosakatanya. Bayangan gue namain orang satu kata sih. Kecuali kalau udah ada yang nyamain kan sama gue, kepengen nama si Budi, terus di desa udah ada nama Budi, tetap gue kepengen kokoh dengan nama Budi, ya Budi, terus tambahin kata yang bisa membedakan dengan Budi yang lain. Si Budi. Nama. Ihsan kalau cowok tuh. Kalau cewek. Kalau cewek dulu belum kepikiran sih ya kalau cewek, karena pengen punya anak cowok dulu sih. Gitu. Tapi bukannya enak cewek dulu lah. Yang pertama ya. Kenapa alasan lo kalau punya anak cewek? Gue pengalaman ngelihat guru gue yang ada di Kediri dulu ya, punya anak cewek. Yang pertama cewek, terus biar dia sampai umur ya berapa ya, 4 tahun lah atau 3 tahun, terus kita punya adik baru punya adik, jadi dia udah bisa ngomong. Pikiran gue gitu sih. Kalau anak laki-laki dia main keluar sama teman-teman terus dia pulang jahilin adiknya kan. Pikiran gue gitu sih. Bisa. Ya sebetulnya keluarga gue pun juga seperti itu. Awalnya yang kakak pertama cewek, kedua cowok. Tapi yang cewek sama yang cowok jaraknya sedikit. Kakak gue 93, abang gue 95, cuma beda 2 tahun kan. Kalau nama istri kita gak bisa nentuin sih ya. Enggak. Susah. Masa harus ganti nama nih. Kenapa? Ya kan nggak mau, kita juga nggak ngeliat namanya Pak. Yang kita lihat pertama kan jamalnya, kecantikannya, terus ya mungkin dari sisi keagamaannya atau dari sisi nasabnya, dari sisi hartanya mungkin. Kalau agama kan menuntut menyalakan ada 4 itu kan. Kalau ada ungkapan nama membawa keberuntungan atau nama adalah hoki, setuju nggak dengan hoki? Apakah keberuntungan itu tergantung ke atas nama? Konsep beruntung ya. Konsep beruntung. Susah gue nggak aneh sih. Nggak ilmiah nggak sih kalau beruntung. Namanya beruntung ya udah. Nggak pernah kepikiran itu. Kalau lu sih emang kepikiran gitu? Enggak. Beruntungnya bisa jatuh ke siapa aja tanpa melihat latar belakang orang, mau siapapun itu. Kalau lagi beruntung. Nama.